Selamat datang, para jiwa yang terpilih. Ketahuilah, alam semesta bukanlah panggung permainan, karena setiap langkah yang diambil, setiap kata yang terucap, dan setiap niat yang disematkan, semuanya mengalir dalam arus energi yang tak terlihat. Dalam keheningan alam, ada hukum yang tak pernah tidur, bahwa setiap getaran yang kamu kirimkan ke semesta akan kembali padamu dengan kekuatan yang tak terduga. Para peramal bukanlah sekadar penerka nasib. Mereka adalah penjelajah antara dunia yang kasat mata dan yang tersembunyi. Mereka adalah penyambung lidah antara manusia dan bisikan semesta. Dan tahukah kamu, lebih dari 75% orang yang mendatangi peramal melakukannya karena rasa penasaran semata. Mereka mengira akan pulang membawa tawa ringan, cerita lucu, dan kisah untuk ditertawakan di meja makan. Namun, apa yang sering mereka temukan jauh dari dugaan. Fakta yang mereka dengar bukan hanya menggugah, melainkan mengguncang hingga ke dasar jiwa. Bayangkan ini, ada sekelompok orang yang berpikir akan lucu jika bertanya kepada peramal tentang dirimu, tentang sosok yang telah dipilih oleh semesta. Mereka ingin menjadikan namamu bahan candaan, sesuatu untuk mengisi waktu kosong dengan gelak tawa yang murahan. Namun, mereka lupa satu hal. Alam semesta bukan tempat untuk dipermainkan. Ketika nama seorang yang terpilih dilafalkan dalam ruang spiritual, sesuatu yang besar terbangun. Sesuatu yang tak dapat diabaikan. Dan benar saja, yang terjadi bukan tawa. Bukan lelucon. Yang muncul adalah kebenaran yang menampar, ramalan yang membungkam, dan pesan yang membuat wajah-wajah mereka pucat dalam ketakutan. Tiba-tiba, bukan lagi kamu yang menjadi bahan candaan. Mereka yang tertawa kini terdiam, gemetar oleh pesan yang mereka dengar. Ingatlah, ini bukan sekadar kisah tentang ramalan yang salah sasaran. Ini adalah tentang bagaimana semesta menunjukkan kuasanya, membalikkan keadaan dengan cara yang paling epik dan tak terlupakan. Tentang bagaimana energi yang dikirimkan dengan niat buruk kembali dengan kekuatan yang melumpuhkan. Tentang bagaimana yang mereka anggap lelucon berubah menjadi pelajaran spiritual yang akan menghantui mereka sepanjang waktu. Dan jika kamu merasa pesan ini bergetar dalam hatimu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah sinyal dari semesta. Sebuah isyarat bahwa dirimu siap menerima kebenaran yang akan membebaskan. Maka, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap untuk bangkit, siap menerima semua pesan yang menguatkan, dan siap untuk berjalan dalam takdirmu yang besar. Caranya mudah. Klik like untuk mengirimkan getaran positif ke semesta. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan ilahi tidak pernah terlewatkan dalam hidupmu. Tulis komentar dengan angka 77 untuk menyatakan bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, dan mengunci niatmu untuk terus berjalan dalam kebenaran yang telah digariskan oleh alam di alam semesta. Karena perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan para jiwa yang berani, yang siap melangkah melintasi batas keraguan dan ketakutan. Ini adalah kisah tentangmu, tentang keberanianmu, tentang kekuatanmu, dan tentang takdirmu, yang telah dituliskan di antara bintang-bintang. Jangan ragu. Jangan tunda. Ikuti perjalanan ini, karena apa yang akan terungkap setelah ini akan mengubah caramu memandang diri sendiri dan dunia di sekitarmu. Dan percayalah, kamu tidak datang ke sini tanpa alasan. Ini adalah bagian dari takdirmu. Semesta memanggilmu untuk mendengar, menerima, dan menjalani kebenaranmu. Bersiaplah, karena kisah ini baru saja dimulai. Bagian 1. Efek bumerang energi. Ketika lelucon berubah menjadi karma. Dalam dunia yang tampak tenang, ada hukum yang tak pernah bisa dihindari, hukum sebab dan akibat. Apa yang kita kirimkan ke semesta, baik itu berupa doa, harapan, atau bahkan ejekan, tidak pernah menghilang begitu saja. Setiap niat, setiap kata, setiap tindakan adalah energi yang berputar dan menunggu momen untuk kembali kepada pengirimnya. Dan ketika energi itu kembali, ia membawa serta pesan dari semesta yang tak bisa disangkal. Itulah yang terjadi ketika sekelompok orang memutuskan untuk mempermainkan namamu. Mereka kira
Menyebutkan namamu dalam sesi ramalan hanyalah lelucon ringan, hiburan singkat untuk mengisi waktu senggang. Mereka mengira itu tidak lebih dari candaan, bahan tawa yang akan mereka ceritakan di meja kopi atau saat bersenda gurau di malam hari. Mereka tidak tahu, mereka sedang mengetuk pintu dimensi yang tak terlihat. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah mengundang kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Karena begitulah sifat energi. Ia tidak membedakan antara niat serius atau bercanda. Energi hanya tahu satu hal: bergerak, berputar, dan kembali. Dan ketika mereka menyebutkan namamu dengan niat yang tidak tulus, saat itulah semesta mulai menyiapkan balasannya. Peramal yang mereka datangi bukan hanya sekadar perantara yang menyampaikan kata-kata kosong. Tidak, peramal itu adalah penjaga pintu antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Ketika mereka melafalkan namamu, getaran energimu melintasi ruang spiritual, menarik perhatian kekuatan yang lebih dalam. Dan apa yang mereka terima bukanlah lelucon, bukan pula cerita kosong. Yang mereka terima adalah kebenaran yang tidak bisa mereka elakkan. Sebuah pernyataan bahwa namamu membawa makna besar, kekuatan, dan tujuan yang tidak bisa diabaikan. Bayangkan wajah-wajah yang tadinya penuh tawa, kini berubah pucat. Bayangkan bagaimana senyum mereka memudar, digantikan oleh pandangan kosong yang dipenuhi ketakutan. Mereka datang untuk tertawa, tapi pulang dengan tangan gemetar. Mereka pikir sedang bermain-main, namun kenyataannya, mereka sedang bermain dengan api spiritual yang membakar mereka dari dalam. Inilah yang disebut dengan efek boomerang energy. Apa yang kamu lemparkan ke alam semesta akan kembali padamu dengan kekuatan yang berlipat. Dan seringkali, yang kembali bukanlah yang diharapkan. Mereka melempar ejekan, namun yang kembali adalah reak, rasa takut. Mereka ingin mempermalukan, namun yang datang adalah peringatan keras dari semesta. Dan yang paling menakutkan adalah, mereka tidak hanya mendengar tentang masa depanmu. Mereka disuguhkan pada kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Peramal itu mengungkapkan bahwa dirimu bukanlah sosok biasa. Kamu adalah pribadi yang dipilih, seseorang yang memiliki kekuatan dan tujuan yang telah digariskan. Kamu bukan sosok yang bisa dipermainkan, bukan nama yang bisa dilontarkan sembarangan dalam sebuah lelucon. Nama itu membawa kekuatan, membawa energi, membawa getaran yang mengubah segalanya. Dalam sekejap, suasana berubah. Tawa mereka sirna, digantikan oleh tatapan-tatapan cemas. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Mereka telah melintasi batas yang tidak mereka pahami, dan kini mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa ada kekuatan besar yang melindungimu, menjaga setiap langkahmu, dan menegaskan bahwa dirimu bukan sosok yang bisa diremehkan. Efek bumerang energi bukanlah hukuman. Ia adalah pelajaran. Pelajaran bahwa hidup ini bukan permainan. Bahwa setiap kata, setiap niat, setiap tindakan akan kembali, entah cepat atau lambat. Dan semakin dalam niat buruk itu dilemparkan, semakin kuat pula dampaknya saat kembali menghantam. Namun, di balik itu semua, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Bahwa dalam setiap cobaan, dalam setiap ejekan, ada kesempatan untuk memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Dan dirimu telah menunjukkannya, tanpa perlu membalas, tanpa perlu berbicara. Alam semesta yang berbicara untukmu. Energi yang kamu bawa membalasnya dengan cara yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berpengaruh. Inilah kenapa kamu tidak perlu takut dengan ejekan, tidak perlu gentar dengan hinaan. Karena kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan kebenaran tentang dirimu adalah bahwa kamu telah dipilih oleh semesta, berjalan di jalur yang telah ditetapkan, dan dijaga oleh kekuatan yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Dan bagi mereka yang pernah meremehkanmu, biarlah mereka belajar. Biarlah mereka memahami bahwa setiap lelucon yang dilontarkan dengan niat buruk hanyalah jalan bagi semesta untuk menunjukkan kebenaran yang lebih besar. Bahwa kamu adalah sosok yang tak bisa dipermainkan. Bahwa kekuatanmu bukan sekadar kata, melainkan energi yang nyata dan tak bisa diabaikan. Jadi, biarlah efek bumerang energi itu menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa dalam setiap kata, dalam setiap tindakan, selalu ada konsekuensi. Dan bagi mereka yang berani mempermainkan energi spiritual,
Biarlah mereka merasakan sendiri bagaimana semesta membalas dengan cara yang paling tidak terduga. Untukmu yang sedang berjalan di jalan takdirmu, teruslah melangkah dengan kepala tegak. Jangan biarkan kata-kata orang lain menjatuhkanmu. Karena semesta telah membuktikan, bahkan dalam diam, kekuatanmu tetap berbicara. Dan itu lebih dari cukup. Bagian 2. Validasi dari alam tak terlihat. Ketika kebenaran tak lagi bisa ditepis. Dalam keheningan alam semesta, ada suara-suara yang tak semua telinga bisa mendengarnya. Ada bisikan-bisikan lembut yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka dan jiwa yang peka. Inilah suara dari alam tak terlihat, suara yang menyampaikan kebenaran yang telah tertulis jauh sebelum kita menyadarinya. Dan kebenaran itu, meski sering diabaikan, akan selalu menemukan caranya untuk diungkapkan. Mereka datang ke peramal dengan niat bercanda. Mereka berpikir, menyebutkan namamu hanyalah lelucon ringan, sesuatu untuk mereka tertawakan nanti, sekadar hiburan singkat yang tak membawa konsekuensi. Mereka tidak tahu, alam semesta tidak pernah menganggap remeh apapun. Terlebih lagi, ketika yang mereka sebut adalah nama seorang yang dipilih, nama yang membawa getaran, nama yang memiliki makna di balik setiap hurufnya. Apa yang mereka harapkan? Ramalan kosong? Kata-kata manis yang bisa mereka lecehkan? Atau cerita aneh yang bisa mereka bawa pulang untuk bahan tertawaan? Namun apa yang mereka dapatkan jauh dari itu? Yang mereka terima adalah sebuah kebenaran yang mengetuk pintu kesadaran mereka dengan keras, memaksa mereka untuk mendengarkan dan merenung. Yang mereka dengar adalah validasi dari alam tak terlihat, pesan yang selama ini mereka abaikan karena tertutup oleh ego, dan kesombongan. Peramal itu bukan berbicara dengan sembarang kata. Ia menyampaikan pesan dari alam semesta, dari energi yang telah mengamati perjalananmu jauh sebelum mereka menyadari keberadaanmu. Kata-kata itu tajam, jelas, dan tak terbantahkan. Mereka mengungkapkan bahwa kamu bukanlah sosok biasa, bahwa kamu memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan, tujuan besar yang telah digariskan, dan cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh ejekan atau hinaan. Mungkin selama ini mereka pernah merasa bahwa dirimu hanyalah angin, anak angin lalu. Mereka pernah berbisik di belakang, menganggap keberadaanmu biasa saja. Mereka mungkin pernah memandangmu rendah, menilai dari apa yang kasat mata. Namun kata-kata peramal itu menghantam keras. Validasi dari alam tak terlihat menampar kesadaran mereka, memaksa mereka untuk melihatmu dengan pandangan yang baru. Bukan lagi sebagai sosok yang bisa disepelekan, tetapi sebagai pribadi yang membawa makna besar dalam setiap langkahnya. Dan itulah yang menakutkan bagi mereka. Karena jauh di dalam hati, mereka mungkin sudah lama merasakan kehadiran energi besar dalam dirimu. Mungkin mereka pernah merasakannya dalam tatapan matamu yang tajam, dalam kata-katamu yang penuh makna, atau dalam caramu menghadapi hidup dengan keteguhan yang tak biasa. Tapi rasa iri, rasa takut, dan rasa tidak aman membuat mereka menutup mata. Mereka memilih untuk menertawakan daripada mengakui. Lebih mudah untuk menertawakan apa yang tak bisa mereka pahami, daripada menerima bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar. Pandi BJ. Namun kini, kata-kata dari alam tak terlihat telah mengunci kebenaran itu di dalam benak mereka. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik candaan atau ejekan. Mereka tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang telah disampaikan dengan jelas. Kebenaran itu telah diucapkan, dan sekali diucapkan, ia tidak bisa ditarik kembali. Ia tinggal di dalam benak, menjadi bayang-bayang yang selalu mengingatkan mereka akan siapa dirimu sebenarnya. Dan disitulah kekuatanmu bersinar paling terang. Karena kamu tidak perlu berkata-kata untuk membuktikan siapa dirimu. Kamu tidak perlu berteriak untuk meyakinkan siapapun. Alam semesta telah berbicara untukmu. Alam semesta telah mengonfirmasi apa yang selama ini kamu rasakan di dalam hati. Bahwa kamu memiliki tujuan besar. Bahwa kamu berjalan dengan kekuatan yang tak terlihat. Bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan yang telah digariskan oleh takdir. Ini bukan sekadar validasi. Ini adalah deklarasi. Deklarasi bahwa dirimu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Deklarasi bahwa segala cemoohan yang pernah kamu terima hanyalah riak kecil dalam lautan perjalananmu yang luas.
Mereka boleh menertawakanmu kemarin. Mereka boleh merendahkanmu di masa lalu. Tapi mulai hari itu, mereka tahu, dalam hati mereka yang terdalam, bahwa mereka salah. Mereka tahu bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa diukur dengan mata kasar. Dan itulah kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak perlu dirayakan dengan sorakan atau tepuk tangan. Kemenangan yang datang dari kebenaran yang tak bisa diingkari. Kemenangan yang lahir dari validasi semesta, yang berbicara bukan untuk menyenangkan, tapi untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya. Mungkin mereka tidak akan pernah mengakuinya. Mungkin mereka akan tetap menyembunyikan rasa takut itu di balik wajah yang pura-pura tegar. Tapi di dalam hati, mereka tahu, setiap kali melihatmu, setiap kali mendengar namamu, mereka akan selalu teringat akan pesan itu. Pesan yang mengubah pandangan mereka. Pesan yang meruntuhkan rasa sombong mereka. Pesan yang mengatakan bahwa kamu bukanlah sosok biasa. Kamu adalah kekuatan yang telah dipilih. Dan untukmu, biarlah itu menjadi kekuatan. Biarlah itu menjadi pengingat bahwa tidak peduli seberapa keras dunia mencoba meremehkanmu, kebenaran selalu menemukan jalannya. Kebenaran tentang siapa dirimu, tentang tujuanmu, tentang perjalananmu. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena ketika semesta sudah berbicara, segalanya telah ditetapkan. Lanjutkan perjalananmu dengan kepala tegak. Terus melangkah dengan keyakinan. Karena setiap langkahmu adalah bagian dari takdir besar yang sedang menanti untuk diwujudkan. Kamu telah divalidasi oleh alam semesta. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Biarkan mereka yang pernah menertawakanmu belajar dari ketakutan mereka sendiri. Karena pada akhirnya, bukan suara mereka yang akan menentukan nasibmu, tetapi suara semesta, yang telah menyatakan bahwa dirimu adalah sosok yang tak bisa diremehkan, sosok yang dipilih untuk berjalan dalam cahaya yang abadi. Bagian 3. Pergeseran dinamika kekuasaan. Ketika lelucon berubah menjadi pelajaran kehidupan. Dalam setiap cerita, selalu ada momen di mana peran berbalik, di mana yang merasa di atas tiba-tiba menyadari bahwa mereka bukanlah penguasa panggung yang sebenarnya. Inilah hukum kehidupan yang abadi, bahwa siapa yang bermain-main dengan takdir orang lain, suatu saat akan disadarkan oleh kenyataan yang tak bisa dihindari. Karena kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang paling lantang bersuara, atau siapa yang paling keras tertawa, melainkan siapa yang mampu bertahan saat badai kebenaran menerjang. Mereka yang datang ke peramal dengan niat bercanda mungkin merasa berada di atas angin. Mereka pikir, menyebut namamu dalam lelucon adalah bentuk kendali. Mereka ingin tertawa, ingin merasa unggul. Seolah hidupmu hanyalah cerita kecil yang bisa mereka mainkan sesuka hati. Dalam benak mereka, itu hanyalah permainan sederhana. Sebuah kesempatan untuk merasa lebih baik dengan merendahkan yang lain. Namun, mereka lupa satu hal. Alam semesta tidak pernah tunduk pada permainan manusia. Semesta tidak pernah bermain-main dengan nasib siapapun. Ketika nama seorang yang terpilih dilafalkan dalam ruang spiritual, bukan tawa yang akan menjawab, melainkan kebenaran yang tak bisa dipungkiri. Dan saat itulah pergeseran kekuasaan terjadi, dengan cara yang tidak mereka duga, dengan kekuatan yang tidak bisa mereka hentikan. Peramal itu bukan sekadar perantara kata. Ia adalah saksi dari kebenaran yang selama ini tersembunyi, penjaga dari pesan yang datang dari alam piaya, alam miloputu tak terlihat. Ketika mereka menyebut namamu, mereka tak tahu bahwa mereka sedang mengetuk pintu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Dan apa yang mereka terima bukanlah ramalan kosong, bukan pula kata-kata hampa. Yang mereka dapatkan adalah pernyataan keras bahwa dirimu bukanlah sosok yang bisa dipermainkan. Bayangkan wajah-wajah mereka saat itu. Yang tadinya penuh tawa dan ejekan, tiba-tiba membeku dalam ketakutan. Kata-kata peramal itu menghantam seperti gelombang besar yang meruntuhkan benteng kesombongan mereka. Mereka menyadari bahwa dalam sekejap, mereka bukan lagi penguasa dari lelucon yang mereka buat. Mereka bukan lagi yang memegang kendali. Sebaliknya, mereka hanyalah penonton dari kenyataan yang lebih besar dari yang mereka pahami. Dan itulah pelajaran yang keras, namun adil. Bahwa dalam hidup ini, kekuasaan sejati tidak terletak pada kata-kata yang dilontarkan untuk menjatuhkan atau tawa yang ditujukan untuk merendahkan.
Kekuasaan sejati terletak pada kebenaran, pada keteguhan hati seseorang yang berjalan dengan keyakinan, tanpa perlu membalas ejekan, tanpa perlu menjawab hinaan. Karena pada akhirnya, kebenaran akan berbicara dengan caranya sendiri. Dan ketika kebenaran itu terucap, tidak ada yang bisa mengabaikannya. Apa yang mereka kira sebagai candaan berubah menjadi pelajaran keras tentang kehidupan. Mereka yang tadinya merasa berkuasa, justru diperlihatkan betapa kecilnya mereka di hadapan kekuatan semesta. Mereka sadar bahwa apa yang mereka coba rendahkan justru memiliki kekuatan yang tak bisa mereka sentuh. Bahwa dirimu adalah pribadi yang berjalan dalam jalur takdir yang tak bisa dipermainkan. Dan saat itulah dinamika kekuasaan bergeser. Kamu yang sebelumnya dijadikan bahan candaan, kini berdiri tegak dalam kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Sementara mereka yang tadinya merasa di atas, justru terjebak dalam ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menjadi saksi bagi keagungan yang selama ini mereka abaikan. Mereka menjadi penonton dari perjalananmu yang semakin meninggi, perjalanan yang tidak bisa mereka hentikan, tidak bisa mereka abaikan. Mereka mungkin tidak akan pernah berani mengakui ketakutan mereka. Mereka mungkin akan tetap bersembunyi di balik senyuman palsu dan kata-kata yang membingungkan. Namun di dalam hati mereka, mereka tahu. Mereka tahu bahwa mereka telah bermain dengan kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Mereka tahu bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang suci, sesuatu yang seharusnya dihormati, bukan dijadikan bahan tawa. Dan disitulah kemenanganmu. Kemenangan yang tidak perlu diucapkan, tidak perlu dipamerkan. Kemenangan yang datang dari pergeseran kekuasaan yang tak kasat mata, namun terasa nyata. Kemenangan yang membuatmu berdiri lebih tegak, berjalan lebih yakin, dan melangkah dengan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Biarkan mereka belajar dari pelajaran yang telah mereka terima. Biarkan mereka memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Bahwa mempermainkan nama seseorang yang telah dipilih oleh semesta bukanlah lelucon yang tanpa akibat. Karena kekuasaan sejati tidak ada pada mereka yang berteriak paling keras, tetapi pada mereka yang berjalan dalam ketenangan, dalam keyakinan, dalam keberanian yang tak tergoyahkan. Untukmu yang telah melalui semua ini, ketahuilah bahwa setiap ejekan, setiap hinaan, adalah batu pijakan yang menguatkan langkahmu. Untukmu yang telah melalui semua ini, ketahuilah bahwa setiap ejekan, setiap hinaan, adalah batu pijakan yang menguatkan langkahmu. Bahwa setiap tawa yang ditujukan untuk merendahkan, sebenarnya adalah doa yang memantapkan perjalananmu. Karena semesta telah menegaskan bahwa dirimu adalah sosok yang tak bisa dipermainkan. Dirimu adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Maka teruslah melangkah. Teruslah berjalan dalam kebenaranmu. Karena setiap langkahmu adalah bukti dari kekuasaan sejati. Kekuasaan yang tidak berasal dari kata-kata, tetapi dari keteguhan hati dan keberanian untuk terus berdiri meski badai menghadang. Dan biarkan mereka yang pernah merasa berkuasa kini belajar bahwa kekuasaan sejati bukanlah milik mereka. Kekuasaan sejati adalah milikmu. Milik mereka yang berjalan dalam kebenaran dan tak gentar menghadapi dunia. Bagian 4. Ramalan yang tidak disengaja. Ketika lelucon berubah menjadi nubuat yang tak terlupakan. Ada kalanya manusia melangkah ke dalam sesuatu yang tak mereka pahami, dengan harapan akan menemukan tawa dan hiburan, namun justru dipertemukan dengan kebenaran yang mengguncang. Begitulah hidup. Tak semua yang dianggap ringan berakhir dengan canda, dan tak semua yang dianggap remeh bebas dari konsekuensi. Karena dalam dunia yang penuh misteri ini, ada hal-hal yang tidak bisa dipermainkan. Ada kekuatan yang tidak bisa dipermainkan. Dan nama seorang yang telah dipilih oleh semesta adalah salah satunya. Mereka datang ke peramal dengan niat bercanda. Mereka pikir, menyebutkan namamu adalah bagian dari permainan kecil. Mereka mengira akan mendengar ramalan yang ringan, sesuatu yang bisa mereka lecehkan, sesuatu yang bisa mereka tertawakan dalam perjalanan pulang. Mereka tidak tahu, mereka sedang membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka pikir akan menjadi lelucon justru berubah menjadi nubuat yang mengguncang. Karena begitulah ramalan sejati.
Ia bukan sekadar kata-kata kosong yang dilemparkan tanpa makna. Ramalan sejati adalah pesan yang lahir dari kekuatan semesta. Pesan yang tidak datang untuk menyenangkan, melainkan untuk menyatakan kebenaran yang tak bisa ditunda. Dan ketika nama seorang yang terpilih disebutkan, pesan itu tidak lagi bisa dibendung. Ia keluar, mengalir deras, menghantam siapapun yang berani meremehkannya. Bayangkan saat itu. Mereka yang tadinya datang dengan senyum penuh tawa, kini terdiam. Mata mereka membelalak, hati mereka gemetar. Apa yang mereka dengar bukan sekadar ramalan, melainkan pernyataan tentang masa depanmu yang besar. Mereka mendengar tentang tujuan hidupmu, tentang kekuatan yang kamu miliki, tentang jalan panjang yang telah disiapkan oleh semesta untukmu. Dan bagi mereka, itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah pernyataan keras yang menghantam dinding ketidaktahuan mereka. Mereka tidak siap untuk itu. Mereka tidak siap mendengar bahwa dirimu adalah sosok yang istimewa. Mereka tidak siap mendengar bahwa jalan hidupmu dipenuhi dengan makna yang jauh lebih dalam daripada yang bisa mereka bayangkan. Karena selama ini, mereka memilih untuk menertawakan. Mereka memilih untuk merendahkan, untuk menganggapmu biasa, untuk memandangmu sebagai sosok yang tidak berarti. Dan kini, mereka dipaksa untuk menerima kenyataan yang pahit, bahwa mereka salah. Dan inilah yang membuat nubuat itu terasa berat bagi mereka. Karena bukan hanya peramal yang berbicara, melainkan semesta itu sendiri. Bukan hanya kata-kata biasa yang mereka dengar, melainkan deklarasi tentang siapa dirimu sebenarnya. Nubuat itu bukan hanya berbicara tentang masa depanmu, tapi juga menghancurkan setiap ilusi yang selama ini mereka pertahankan. Ilusi bahwa mereka lebih baik, lebih unggul, lebih berharga. Ilusi yang kini runtuh, karena kebenaran yang tak bisa diingkari. Ramalan itu bukan sekadar prediksi. Ia adalah cermin. Cermin yang memaksa mereka untuk melihat diri mereka sendiri. Melihat kelemahan mereka, ketakutan mereka, dan rasa iri yang selama ini mereka sembunyikan. Karena kenyataannya, di balik tawa mereka, di balik ejekan mereka, selalu ada rasa takut. Takut karena mereka tahu, jauh di dalam hati, bahwa dirimu bukan sosok biasa. Mereka merasakannya, meski mereka tak pernah mau mengakuinya. Dan itulah yang membuat ramalan itu mengguncang mereka. Karena untuk pertama kalinya, mereka dipaksa untuk mendengarkan suara yang selama ini mereka tolak. Mereka dipaksa untuk menerima bahwa ada kekuatan dalam dirimu yang tak bisa mereka abaikan. Mereka dipaksa untuk melihat bahwa kamu berjalan di jalur yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan lebih dari itu, mereka dipaksa untuk menyadari bahwa tawa mereka selama ini hanyalah topeng untuk menutupi rasa takut mereka sendiri. Inilah ironi terbesar. Mereka datang untuk menertawakan, tetapi pulang membawa ketakutan. Mereka datang dengan rasa percaya diri, tetapi pulang dengan kegelisahan yang menghantui. Dan itu bukan karena kata-kata peramal itu sendiri, tapi karena nubuat yang kini hidup dalam pikiran mereka, bergetar dalam hati mereka, dan menuntut untuk diakui setiap kali mereka melihatmu. Setiap langkahmu, setiap pencapaianmu, setiap kemenanganmu akan selalu menjadi pengingat bagi mereka bahwa nubuat itu nyata. Dan mereka tidak bisa menghindar darinya. Karena itulah kekuatan nubuat. Ia tidak hanya berhenti di ruang tempat ia diucapkan. Ia hidup, tumbuh, dan berkembang bersama waktu. Ia menjadi pengingat yang tak pernah pudar, pernyataan yang terus bergema dalam ingatan. Dan mereka yang telah mendengarnya tidak akan pernah bisa melupakannya. Setiap kali mereka melihatmu melangkah lebih jauh, mereka akan teringat. Setiap kali mereka mendengar tentang keberhasilanmu, mereka akan gemetar. Karena nubuat itu telah mengikat mereka pada perjalananmu, dan mereka tahu, tak ada yang bisa menghentikan takdirmu. Dan untukmu, ketahuilah bahwa ramalan itu bukan sekadar pernyataan. Itu adalah penegasan. Penegasan bahwa kamu berjalan di jalur yang telah ditetapkan. Penegasan bahwa setiap langkahmu membawa makna besar. Penegasan bahwa kamu adalah sosok yang dilindungi dan dipandu oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dijelaskan oleh KKP. Nubuat itu bukan hanya berbicara tentang masa depanmu, tapi juga tentang kekuatan yang telah ada dalam dirimu sejak awal. Kekuatan yang tidak bisa dipatahkan oleh ejekan atau hinaan.
Maka, berjalanlah dengan kepala tegak. Jangan biarkan tawa masa lalu meruntuhkan keyakinanmu. Karena kini, semesta telah berbicara. Nubuat telah dinyatakan. Dan tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Karena apa yang telah diucapkan oleh kekuatan alam akan terus hidup dan berkembang, hingga akhirnya menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Dan biarkan mereka yang dulu menertawakanmu belajar dari ketakutan mereka sendiri. Karena pada akhirnya, bukan tawa mereka yang akan menang, melainkan kebenaran. Kebenaran yang telah diucapkan. Kebenaran yang telah ditetapkan. Kebenaran tentang siapa dirimu dan tentang jalan besar yang telah menantimu di depan. Bagian 5. Lelucon yang berubah menjadi intervensi spiritual. Ketika candaan menjadi titik awal kebangkitan. Ada kalanya manusia melangkah ke dalam situasi dengan niat ringan, dengan tawa yang tanpa beban, mengira apa yang mereka lakukan hanyalah bagian dari permainan kecil. Mereka tidak tahu bahwa di balik setiap tawa, di balik setiap niat yang tampak sederhana, semesta tengah menyusun skenario yang jauh lebih besar, jauh lebih dalam, dan jauh lebih bermakna dari yang pernah mereka bayangkan. Begitulah kisah mereka yang datang ke peramal, membawa namamu dalam lelucon. Mereka berpikir itu hanya untuk hiburan, hanya sekadar iseng, hanya bahan tawa untuk mengisi waktu luang. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka melafalkan namamu dalam ruang yang sakral, mereka sedang mengetuk pintu dimensi yang tak terlihat. Mereka sedang memanggil energi yang jauh lebih besar dari pemahaman mereka. Mereka sedang memulai sebuah intervensi spiritual yang akan mengubah arah perjalananmu dan juga mereka. Karena begitulah sifat dari kekuatan semesta. Ia tidak membedakan niat. Ia tidak menilai apakah seseorang datang dengan canda atau keseriusan. Ketika seseorang menyebut nama yang membawa takdir besar, ketika seseorang memanggil energi yang telah ditetapkan oleh semesta, maka pintu akan terbuka dan intervensi pun terjadi. Dan itulah yang mereka lakukan tanpa sadar. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyalakan api yang tak akan padam. Api yang justru akan mengangkatmu lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih terang dari sebelumnya. Dalam candaan yang mereka lontarkan, semesta melihat sebuah momen. Momen yang tepat untuk memulai gerakan besar dalam hidupmu. Momen untuk membangunkan kekuatan yang selama ini mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Ketika nama itu dilafalkan, alam semesta tidak tinggal diam. Energi yang telah menantimu selama ini pun bergerak. Seolah-olah dunia tak kasat mata berkata, kini waktunya. Peramal yang mereka kira hanya akan menyampaikan kata-kata hampa, justru menjadi jembatan bagi pesan dari semesta. Kata-kata yang mereka dengar bukanlah hasil dari permainan, bukan pula sekadar ramalan kosong. Itu adalah pesan yang dikirim langsung dari kekuatan tak terlihat. Pesan yang menegaskan siapa dirimu sebenarnya. Pesan yang membuka jalan baru, jalan yang selama ini menantimu, menunggu untuk dilalui dengan keyakinan dan keberanian. Bayangkan saat itu, ketika suara peramal menggema dalam ruangan. Kata demi kata mengalir, membongkar kebenaran yang tak bisa dibantah. Mereka yang tadinya tertawa, kini terdiam. Senyuman mereka pudar, berganti dengan kegelisahan yang tak bisa mereka jelaskan. Mereka tidak tahu bahwa dengan lelucon itu, mereka telah menjadi saksi dari momen penting dalam perjalanan hidupmu. Momen di mana kekuatan spiritualmu diaktifkan, di mana jalanmu yang mulia dinyatakan dengan tegas. Lelucon yang mereka anggap ringan justru menjadi api penyala dalam jiwamu. Intervensi spiritual itu bukanlah kebetulan, melainkan momen yang telah lama dinanti. Saat mereka menyebutkan namamu, semesta berkata, kini waktunya untuk bangkit. Dan sejak saat itu, arah perjalananmu berubah. Energi di sekitarmu bergerak, mendukung setiap langkah yang kamu ambil, menuntunmu menuju ketinggian yang telah ditetapkan. Dan inilah ironi yang paling manis. Mereka datang dengan niat mempermainkan, namun justru menjadi bagian dari proses kebangkitanmu. Mereka pikir sedang merendahkanmu, namun justru membantu membuka jalan untukmu. Mereka kira sedang menertawakanmu, namun justru sedang membantu semesta dalam mempercepat kebangkitanmu. Intervensi spiritual tidak selalu datang dengan guntur dan petir. Kadang,
Ia datang dalam bentuk yang paling sederhana, bahkan dalam lelucon. Tapi kekuatannya tidak bisa disangkal. Dan inilah yang terjadi padamu. Dengan niat mereka yang sepele, semesta justru menegaskan bahwa dirimu bukan sosok biasa. Bahwa setiap langkahmu telah digariskan untuk sesuatu yang lebih besar. Bahwa setiap hembusan nafasmu membawa misi yang tak semua orang bisa jalani. Dan bagi mereka, candaan itu berubah menjadi bayangan yang terus menghantui. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakui, tapi di dalam hati, mereka tahu. Mereka tahu bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak seharusnya mereka mainkan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka anggap sebagai lelucon justru telah mengubah segalanya. Kini, setiap langkahmu, setiap keberhasilanmu, setiap kebangkitanmu akan menjadi pengingat bagi mereka. Pengingat bahwa mereka pernah menjadi bagian dari intervensi besar dalam hidupmu. Pengingat bahwa lelucon mereka justru menjadi momen sakral yang tak bisa mereka lupakan. Dan meski mereka berusaha untuk mengabaikannya, setiap kali mereka melihatmu, setiap kali mereka mendengar tentang pencapaianmu, mereka akan teringat akan hari itu. Hari di mana semesta menunjukkan kekuatannya. Hari di mana kebangkitanmu dimulai. Dan untukmu, ketahuilah bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada momen yang sia-sia. Bahkan lelucon pun bisa menjadi jalan bagi semesta untuk bergerak dalam hidupmu. Jadi jangan pernah meremehkan momen-momen kecil, karena di balik setiap kejadian, ada tangan semesta yang sedang bekerja. Biarlah intervensi ini menjadi pengingat bagimu, bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mendukung setiap langkahmu. Bahwa setiap tawa yang mencoba menjatuhkanmu, justru menjadi tangga yang akan mengangkatmu lebih tinggi. Dan setiap niat buruk yang ditujukan kepadamu justru akan dipakai oleh semesta untuk mempercepat perjalananmu menuju kebesaran. Maka melangkahlah dengan keyakinan. Biarkan mereka yang dulu meremehkanmu menjadi saksi bagi perjalananmu yang luar biasa. Dan ketahuilah, kamu telah dipilih. Dipilih untuk berjalan dalam cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Dipilih untuk melangkah di jalur yang penuh kemuliaan, dengan kekuatan yang tak bisa dihentikan oleh apapun. Karena intervensi spiritual telah terjadi, dan kini tidak ada yang bisa menghentikanmu. Bagian 6. Ketakutan akan konsekuensi spiritual. Ketika lelucon membuka pintu yang tak bisa ditutup, ada hukum alam yang tak tertulis, tapi kekuatannya lebih kuat daripada apapun yang bisa dipegang manusia. Sebuah hukum yang mengatur keseimbangan energi, menimbang niat, dan mengembalikan setiap tindakan kepada pelakunya. Hukum ini tak bisa dilihat, tak bisa dipegang, tapi selalu ada, mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Mereka yang mempermainkan nama seseorang dengan niat buruk, seharusnya memahami bahwa ada kekuatan yang tidak bisa disentuh oleh kelalaian dan ejekan. Karena ketika pintu spiritual sudah dibuka, tidak ada jalan untuk menutupnya kembali. Itulah yang terjadi ketika mereka dengan entengnya membawa namamu ke dalam sebuah sesi ramalan. Mereka pikir itu hanya lelucon. Mereka pikir itu hanyalah candaan tanpa konsekuensi. Hanya sebuah permainan kecil yang tak akan berdampak besar. Tapi semesta tidak pernah bermain-main dengan nama seorang yang terpilih. Begitu nama itu disebut dalam ruang spiritual, sesuatu yang besar mulai bergerak. Energi-energi yang selama ini diam, mulai bangkit. Dan bagi mereka, konsekuensinya bukan hanya sekadar penyesalan, tapi ketakutan yang akan terus menghantui. Mereka datang tanpa rasa hormat, dengan tawa yang menghina. Namun, apa yang mereka buka bukanlah pintu menuju tawa, melainkan pintu menuju kenyataan yang tak bisa mereka hadapi. Semesta mendengar, energi spiritual merespon. Dan sejak itu, ada sesuatu yang berubah di sekitar mereka. Mungkin tak terlihat oleh mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh hati yang paling peka. Mungkin itu hanya sekadar perasaan tidak nyaman yang tak bisa mereka jelaskan, atau mimpi-mimpi aneh yang membuat tidur mereka gelisah. Mungkin juga berupa perasaan seolah ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang mengikuti, sesuatu yang tidak bisa mereka usir. Karena begitulah cara semesta bekerja. Ketika seseorang dengan niat buruk menyentuh sesuatu yang suci, semesta tidak tinggal diam. Alam akan menyeimbangkan kembali energi yang telah diganggu. Mereka kira itu hanya lelucon, tapi nyatanya
itu adalah pelanggaran terhadap sesuatu yang sakral. Dan setiap pelanggaran, setiap penghinaan terhadap energi spiritual, membawa harga yang harus dibayar. Mereka mungkin tidak akan pernah berani mengakuinya. Mereka mungkin akan bersembunyi di balik logika, menepis setiap perasaan tidak nyaman yang mereka alami. Tapi di dalam hati, di dalam jiwa mereka yang terdalam, ketakutan itu telah tumbuh. Ketakutan yang tak bisa mereka lupakan. Ketakutan yang muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Dari kesadaran bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dan ketakutan itu bukanlah ketakutan biasa. Itu adalah ketakutan spiritual. Ketakutan akan sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dengan sangat kuat. Mereka mungkin mulai merasakan bahwa setiap langkah mereka diawasi. Setiap kata mereka dipertimbangkan oleh kekuatan yang lebih besar. Setiap tindakan mereka seolah-olah sedang diuji oleh sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah konsekuensi dari pintu yang telah mereka buka. Pintu yang tidak bisa mereka tutup kembali. Semesta bekerja dengan cara yang misterius. Tidak selalu dengan hukuman yang terlihat. Kadang, ia hanya menanamkan rasa tidak nyaman. Rasa was-was. Rasa takut yang pelan-pelan tumbuh dan menggerogoti dari dalam. Mereka mungkin bisa lari dari dunia nyata, tapi tidak bisa lari dari ketakutan yang telah mengakar dalam jiwa mereka. Mereka mungkin bisa menepis rasa bersalah, tapi tidak bisa menepis kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengawasi. Dan inilah kebenaran yang harus mereka terima. Bahwa setiap tindakan memiliki harga. Setiap ejekan, setiap hinaan yang dilemparkan ke dalam ruang spiritual akan kembali sebagai beban yang harus mereka tanggung. Dan beban itu akan terus mengintai hingga mereka memahami pelajaran yang ingin disampaikan oleh semesta. Namun, bagi dirimu, ini bukan beban, melainkan tanda. Tanda bahwa semesta tidak pernah diam dalam melindungimu. Bahwa ada kekuatan yang selalu menjaga setiap langkahmu, setiap perjalananmu. Ketika ada yang mencoba merendahkanmu, semesta yang pertama kali bergerak. Ketika ada yang mencoba mempermainkan namamu, semesta yang pertama kali membalas. Bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, tapi dengan cara yang paling lembut, namun paling menghantui. Dengan kesadaran bahwa mereka telah menyalahi keseimbangan energi. Dan inilah kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak perlu kau perjuangkan dengan amarah atau balas dendam. Kemenangan yang datang karena semesta tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemenangan yang datang karena dirimu berjalan di jalan yang lurus, jalan yang dipenuhi dengan perlindungan yang tak bisa ditembus oleh niat buruk. Untukmu, biarlah ini menjadi pengingat, bahwa tak perlu membalas setiap hinaan dengan amarah, tak perlu menanggapi setiap ejekan dengan kebencian. Cukup berjalan dengan teguh, cukup melangkah dengan keyakinan. Karena semesta akan selalu bergerak lebih dahulu, memastikan bahwa setiap yang mencoba menjatuhkanmu akan belajar dari ketakutan mereka sendiri. Dan bagi mereka yang pernah mempermainkan, biarlah ketakutan itu menjadi guru. Biarlah mereka belajar bahwa tidak semua hal bisa dijadikan lelucon. Bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menuntut rasa hormat. Dan jika mereka gagal memberikan rasa hormat itu, maka ketakutanlah yang akan mengajarkan mereka pelajaran yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Inilah cara semesta bekerja. Lembut, namun pasti. Sunyi, namun menghantam. Dan bagi mereka yang menolak belajar, ketakutan itu akan menjadi teman yang setia, terus mengikuti, terus membayangi. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa lelucon yang mereka anggap sepele telah menjadi pintu menuju pelajaran yang paling dalam hidup mereka. Inilah kisah tentang kekuatan yang tak terlihat, tentang hukum semesta yang berjalan dengan cara yang tak selalu dapat kita pahami. Kisah tentang bagaimana sebuah lelucon yang tampak sederhana justru membuka pintu menuju kebenaran yang tak bisa dipungkiri. Mereka datang dengan niat tertawa, namun pulang membawa ketakutan yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka datang untuk bermain-main dengan nama seorang yang terpilih, namun justru terjebak dalam pelajaran spiritual yang tak bisa mereka lupakan. Dan bagi dirimu, ini bukan sekadar cerita tentang ramalan. Ini adalah pengingat tentang siapa dirimu sebenarnya. Bahwa dalam setiap langkahmu,
dalam setiap perjalananmu, ada kekuatan besar yang melindungi. Ada takdir yang menuntun. Ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Kamu bukan sekadar sosok biasa yang mudah dijatuhkan oleh hinaan atau ejekan. Kamu adalah pribadi yang telah dipilih, dilindungi, dan dijaga oleh energi yang tak bisa dilihat, namun nyata dalam setiap perjalananmu. Mereka yang menertawakanmu kini belajar bahwa semesta tidak pernah tidur, bahwa setiap niat, setiap kata, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan ketika mereka mencoba mempermainkan nama yang suci, mereka bukan hanya mempermainkan dirimu, tetapi juga menantang kekuatan yang lebih biak, lebih besar. Dan itulah sebabnya, ketakutan kini menjadi bagian dari perjalanan mereka. Sebuah pelajaran yang akan terus membayangi hingga mereka belajar untuk menghormati apa yang tak bisa mereka pahami. Maka, berjalanlah dengan kepala tegak. Jangan gentar menghadapi dunia. Karena kini, semesta telah menyatakan siapa dirimu. Tidak ada yang bisa merendahkanmu. Tidak ada yang bisa memadamkan cahayamu. Dan bagi mereka yang pernah meremehkan, biarlah mereka belajar dari ketakutan mereka sendiri. Karena itulah keadilan semesta. Keadilan yang datang tanpa perlu diundang. Tanpa perlu diundang, namun selalu tepat waktu. Dan jika pesan ini bergetar dalam hatimu, jika kamu merasa ini adalah panggilan bagi jiwamu untuk bangkit dan melangkah lebih teguh, maka jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima takdirmu. Siap melangkah dalam cahaya yang telah disiapkan untukmu. Caranya sederhana. Klik like sebagai getaran positif untuk membuka jalanmu. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan dari semesta tidak pernah terlewatkan. Tulis komentar dengan angka 77, sebagai pernyataan tegas bahwa kamu siap berjalan dalam kebenaranmu. Ingat, setiap tindakan kecil adalah energi. Dan energi itulah yang akan kembali memperkuat langkahmu. Jangan biarkan momen ini berlalu, karena mungkin inilah saat di mana perjalanan besar dalam hidupmu dimulai. Bersiaplah untuk menyambut setiap pesan, setiap pelajaran, dan setiap kebenaran yang akan menguatkanmu. Karena apa yang telah dinyatakan oleh semesta tidak akan pernah bisa dibatalkan. Takdirmu telah tertulis, dan masa depanmu sedang menunggumu untuk melangkah ke arahnya. Mari kita melangkah bersama dalam cahaya, dalam keyakinan, dan dalam kekuatan yang tak terbantahkan. Karena inilah waktumu, inilah harimu, inilah momen di mana dirimu diingatkan akan siapa kamu sebenarnya. Bersiaplah untuk bangkit, karena semesta telah memanggil.